gokil. TNI nggak dipukul, TNI itu nggak diserang. TNI itu nggak diserang. TNI nggak diserang, polisi doang diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa beberapa hari ini saudara-saudara kita masyarakat rakyat Indonesia dan bersama adik-adik kita dari mahasiswa yaitu melaksanakan kegiatan aksi ya di gedung DPR RI Jakarta, di mana di situ menuntut dan menolak ya revisi terhadap Undang-Undang Pilkada 2024 yang dilakukan oleh DPR RI, yang mana sebelumnya MK memutuskan terkait peraturan pilkada yang yaitu partai yang tidak ada kursi atau yang tidak cukup kursi di daerah bisa mengusung ya calon gubernur maupun wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota maupun wakil wali kota. Nah, sebelum kita lanjut berbicara terkait itu, ini ada fenomena tentunya dalam setiap aksi itu ada yang namanya tugas keamanan ya. Dalam hal ini dilakukan oleh institusi Polri. Ya, kemudian institusi Polri itu biasanya meminta ya bantuan atau BKO kepada TNI jika eskalanya itu besar. Maka di mana ada aksi besar ya, penanggung jawab utama dalam keamanan ini adalah Polri dan minta juga bantuan dari TNI berdasarkan undang-undang. Nah, kita tahu bersama bahwa tujuan daripada aparat Polri untuk turun ke lapangan memberikan rasa nyaman dan keamanan baik saudara-saudara kita yang melaksanakan aksi untuk menuntut hak maupun saudara-saudara kita pengguna jalan. Jadi semua biar aman. Nah, tapi kita lihat dari kemarin ya ada sedikit chaos ya sampai 2 hari ini, dan kita tadi lihat video di mana ada konvoi dari Polri yaitu Brimob ya yang selesai melaksanakan tugas itu kembali. Kemudian di situ saudara-saudara kita yang ikut aksi melempar botol ya kepada konvoi daripada kendaraan yang ditumpangi oleh aparat Polri, dalam hal ini Brimob. Kemudian di belakangnya lagi ya menyusul konvoi ya dari TNI. Tetapi di situ TNI tidak dilempari botol oleh warga. Sehingga muncul di TikTok ya, maupun di YouTube maupun di media sosial ya, seakan-akan di sini ya membenci aparat Polri, kemudian mengangkat-angkat daripada TNI. Kepada saudara-saudaraku ya, dalam hal ini tidak perlu kita membenci Polri ya, apalagi TNI. Kita harus mencintai aparat Polri dan TNI karena mereka melaksanakan tugas ya. Ya jangan karena ada 1-2 orang oknum yang mungkin tidak sesuai prosedur dalam melaksanakan tugas, terus menganggap semuanya sama. Ya. Karena memang tugas ini adalah tugas keamanan. Itu perintah undang-undang. Jadi dalam hal ini di media sosial seakan-akan mengangkat TNI, memojokkan Polri. Tidak perlu begitu kawan ya, karena bagaimanapun tugasnya sudah jelas. Kalau tidak ada polisi di negara kita maka kejahatan merajalela ya. Harusnya kita angkat semuanya, TNI, Polri, dan rakyat bersatu, Indonesia maju ya. Itu kawan ya, kecuali mungkin ada yang arogan dan sebagainya ya, kalian kemudian ada warga yang mungkin tidak senang, itu wajar kalau arogan.
Tapi selama ini saya lihat tidak ada arogan karena hanya melaksanakan perintah ya untuk akhir-akhir ini. Jadi cintailah kawan aparat TNI maupun Polri kita. Ya. Kemudian ada yang bertanya kepada saya bagaimana menurut Pak Mayor Purnawirawan Masaleh terkait demo ini. Saya bilang selama itu menuntut hak untuk rakyat Indonesia, saya mendukung. Karena bagi saya, ya tidak elok rasanya, tidak etis rasanya, jika ada calon gubernur, pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati, pasangan calon wali kota melawan kota kosong. Itu demokrasi berarti di wilayah itu tidak berjalan. Ya, maka perundang-undangan bisa dirubah. Biarkanlah tokoh-tokoh ini muncul, pasangkan siapa pasangannya, ya, kemudian suguhkan ke rakyat siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Nah, yang kita lihat sama-sama bahwa di Jakarta ini suhu politik terus memanas. Nah, kita ketahui ada beberapa tokoh yang tampil dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI, yaitu Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono ini yang sudah mendapat tiket dari partai politik. Kemudian muncul nama Pak Anies, muncul nama Pak Ahok. Ya kalau bisa majukan tiga-tiganya. Ya Pak RK berpasangan Pak Suswono, nanti Pak Anies berpasangan dengan siapa, Pak Ahok berpasangan dengan siapa, ada lagi Komjen Dharma yang sudah punya pasangan dari independen. Majukan 4 calon. Ya, majukan. Terus biarkan rakyat yang memilih. Nah, kalau dari keputusan MK seperti itu, dah sekarang ada revisi Undang-Undang DPR. Dan saya lihat juga anggota DPR kita sudah mau menyambut ya, sudah mau menyambut daripada saudara-saudara kita yang demo. Tapi sayangnya warga yang demo ini malah melempari botol kepada anggota DPR RI kita. Padahal sudah mau diterima, menyampaikan hal-hal. Jadi saya kira aksi-aksi seperti ini ya akan selalu ditunggangi oleh provokator-provokator. Ya, sekali lagi kuncinya di sini kawan. Ya, kita harus mencintai TNI kita, mencintai Polri kita. Jikapun ada 1-2 orang oknum yang menyakiti hati rakyat, itu adalah oknum, mereka akan diproses. Sampai kapanpun institusi TNI, institusi Polri akan selalu ada, ya selama NKRI ini ada. Jadi begitu kawan, pesan saya dari situ. Yang penting jangan di sini ada provokasi, tidak ada provokator. Mari kita rakyat Indonesia harus lebih jauh berpikir ke depan untuk bangsa kita. Apalagi cita-cita Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya menuju Indonesia Emas 2024 itu bukan suatu pekerjaan yang ringan. Ya, bukan pekerjaan yang ringan kawan. Jika tidak didukung oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, maka Indonesia Emas akan susah terwujud. Demikian dari saya kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang setuju dengan pendapat saya, terima kasih. Yang tidak setuju juga dengan pendapat saya juga terima kasih. Kita boleh beda pendapat dalam hal apapun, namun tetap kita jaga persatuan Indonesia dan kita tetap menjaga silaturahmi. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, kita tetap saudara sesama anak bangsa Indonesia. Jangan lupa subscribe. Merdeka, tetap semangat, dan salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.